backlighting. Saya nggak ngira separah ini backlightingnya. Mungkin harusnya ini malam gitu ya, atau bagaimana nih, mestinya dikasih tirai gitu ya di sana. Baik ya, untuk mengefisienkan waktu kita lanjutkan aja langsung ya. Nah, ini alat yang umum ada di pabrik ya, yaitu heat exchanger. Terutama yang ini nih, ini yang disebut dengan shell and tube heat exchanger. Ya. Shell and tube heat exchanger, ini yang disebut dengan double pipe heat exchanger. Oke, nah double pipe heat exchanger itu tidak semua pabrik memiliki. Oke, karena apa? Sebetulnya alatnya itu dari segi ruangan ya, itu nggak efisien, tidak efisien. Tapi ada satu pabrik yang harus mau nggak mau pakai itu, yaitu apa? Pabrik bahan pangan yang melakukan pasteurisasi atau kalau tidak sterilisasi. Ya, biasanya yang pasteurisasi itu. Gitu, pasteurisasi kontinu itu bagus sekali dilaksanakan dalam suatu alat yang disebut dengan ini, double pipe heat exchanger. Ya, double pipe. Nah, itu aja paling di bahan pangan. Kalau di pabrik-pabrik kimia, DPHE, double pipe itu tidak efisien. Mendingan langsung pakai STHE ya, shell and tube heat exchanger. Oke, kita akan perkenalkan satu persatu. Yang namanya DPHE itu gampang, ya cuma ini aja, ada pipa kecil, nih ada pipa kecil ya, ada pipa kecil, mudah-mudahan kelihatan nih, sekecil ini pipanya. Kalau dilihat tangan saya segini ya, nih cuma berapa jari nih? 3 jari juga nggak ada ya, 2 jari kira-kira yang di sini. Nah terus kemudian diselubungi oleh pipa gede. Nah kalau ini kan segini kira-kira, ya seperti itu saja. Nah terus kemudian masukan ataupun keluaran dua-duanya bisa diatur gitu. Kalau Anda bisa mau mengalirkan secara co-current, berarti masukan dan keluaran searah dua-duanya ya, baik fluida yang dipanaskan maupun fluida yang didinginkan. Biasalah ya, itu co-current. Jadi kalau dari ini berarti dari mana nih? Dari sini ya. Dua-duanya, baik yang kecil, yang pipa kecil dari sini, terus kemudian pipa gedenya juga dari sini. Ya. Tapi bisa juga kanter. Nah, ini kebetulan kalau ini udah dipaten, yang panasnya itu dari sini ya, gerak ke sana. Nanti yang dinginnya justru gerak berbalikan arah. Ya, itu yang counter current. Gitu ya. Nah, Anda bisa membayangkan sendiri lah ya. Mungkin dari Jin Kopis juga ada di sana disebutkan seperti apa ya yang counter current dan co-current. Silakan ya. Karena itu bisa keluar loh. Saya bisa aja. Karena ini ya bisa disetel sebetulnya alat ini. Jadi silakan. Anda harus bisa menggambarkan kalau co-current seperti apa, counter current itu seperti apa. Begitu ya. Oke. Ini alatnya ya, satu persatu aja ya kita perkenalkan. Nah, sumber air panas, ya, sumber air panas untuk DPHE ini sebetulnya adalah steam. Jadi sebetulnya kita tuh punya dua DPHE. Yang satu yang betul-betul kita amati itu nanti fluida yang didinginkan berupa air panas saja, terus kemudian fluida yang dipanaskan ya berupa air keran biasa. Ya. Oke, nah masalahnya untuk membuat air panas ini. Untuk membuat air panas kita tidak pakai kompor atau bagaimana, tapi pakai steam. Begitu ya. Nah, steamnya bekerja di DPHE yang belakang. Yang HE nomor 1 ya. Jadi nanti bentar. Steam. Ya. Oke. Steamnya mohon maaf. Berarti di sini nih. Ini ada HE. Ya.
Ya, ada HE ini HE khusus yang membuat air panas. Ya, jadi ini HE juga, tapi hanya khusus untuk membuat air panas. Nah, air panas dibuat dari steam. Ya, jadi ada steam. Bentar, saya harus ke sana ya, karena alirannya di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan kelihatan. Saya mudah-mudahan kelihatan di sini. Ya, ini steam. Terus kemudian dikumpulkan di sini. Ya, nanti terus kemudian menjadi air panas. Ya, oke. Ini ya, menjadi air panas di sini. Nah, terus kemudian sebentar. Air dingin yang ke sini, air dingin itu dari air keran biasa ya. Oh, sorry. Steamnya tadi, maaf tadi lupa. Ini akan jadi kondensat di sini. Kondensatnya akan di trap di sini, dijebak. Ya, baru kemudian dikeluarkan. Ya, seperti itu. Sebentar, ini terus kemudian, oh ya, ini bisa ke sini, bisa ke sini. Ya, maaf ya. Jadi di sini ya, pokoknya ada steam, ya, ada steam. Terus kemudian steam ini nanti bisa tetap dijaga sebetulnya, tetap menjadi steam untuk ke sini. Ya, bisa juga ya. Bisa juga nanti di sini dicampurkan dengan air dingin, gitu kan? Dicampurkan dengan air dingin nanti menjadi air panas. Ya, yang sini. Tapi pada prinsipnya ada dua fluida ya. Ada fluida panas yang akan didinginkan, berarti fluida yang didinginkan ya. Ada fluida dingin yang akan dipanaskan. Berarti ini fluida yang dipanaskan. Oke. Nah, terus kemudian bentar. Oh ya. Dua HE ini yang satu coba kita lihat ya. Oke. Yang satu aliran panasnya dari sini ya. Terus kemudian keluar. Ya. Keluar ke sini. Aliran dinginnya dari sini juga ke sini, terus kemudian keluar, langsung dibuang. Aliran dinginnya di sini ya, buang. Terus kemudian HE yang satunya lagi rupanya counter current. Jadi pemanasnya ini ya, air panas ya. Jadi fluida panasnya ke sini, masuk dari ujung sini. Nah, nanti keluar tuh. Ini keluar. Masalahnya di sana ya pipanya ya. Nggak kelihatan ya. Ini pipanya ke belakang, terus kemudian ke sini, terus dibuang aja. Ya, untuk di air dinginnya itu dari sini. Ya, ke sini. Nah, kemudian dibuang lewat ini. Sini, ini air dingin. Jadi ya, yang ini yang depan alirannya adalah current, dua-duanya dari sana. Current. Ya. Yang ini, yang kecil, ya, yang di belakang alirannya counter current. Pemanasnya dari sana ke sana, pendinginnya dari sini ke sini. Oke lah, itu sama aja ya. Bagaimana juga yang kita hitung nantinya kan selisih ya, selisih di masing-masing ujung heat exchanger nanti ya. Oke. Nah, karakteristik heat exchanger ini ditentukan oleh ada dua ya. Pertama adalah laju, ya. Laju apa? Ya laju dua-duanya. Laju pemanas maupun laju pendingin. Oke, sebentar, saya capek nih. Ya. Nah, begitulah. Berdiri 2 jam aja udah raduh rasanya. Ya, oke. Jadi mohon maaf saya sambil duduk ya.
Jadi yang pertama adalah laju. Gitu kan? Yang kedua apa? Suhu. Itu ya. Sebenarnya udah itu aja. Yang menjadi variabel bebas yang menentukan perpindahan panas seni di sini. Ya. Oke. Nah, akan tetapi ada banyak sifat-sifat fisik lain yang tidak bisa kita setel nanti berperan dalam pertukaran panas. Nah, sifat fisik apa? Yang pertama adalah kapasitas panas alias CP. Ya, alias CP. Nah, ini karena hanya air saja, terus kemudian suhunya juga moderat, ya. Apa itu suhu moderat? Suhu moderat itu suhu yang biasa-biasa aja. Tolok ukurnya adalah dia berada di bawah titik didih air. Oke ya. Itu moderat, pasti moderat. Berada di bawah titik didih air. Titik didih air berapa? Anda bisa jawab titik didih air berapa? 100, Pak. 100. Itu kalau di mana? Kalau di Bandung memang segitu. 100 titik air di titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius, ya. Itu kalau berada di mana? Di pantai. Ya, di pantai atau di tempat-tempat yang masih dekat dengan pantai. Masih dekat dengan pantai. Ya, misalnya Jakarta gitu kan ya. Itu walaupun Anda berada di Pasar Minggu, itu dianggap dekat. Ya kan? Mana Surabaya, ya kan? Walaupun Anda masuk itu sampai mana? Sidoarjo ya, kalau nggak sepanjang gitu kan, itu kan masuk banget tuh. Kalau Sidoarjo ya nggak sih ya, sejajar dia ke arah selatan. Tapi kalau Mojokerto ya sepanjang, terus kemudian itu loh yang kawasan industri, kok saya jadi lupa ya, di Surabaya itu kan agak jauh tuh dari laut, tapi itu dianggap sama saja. Karena apa? Nah, nanti jawabnya. Saya nggak mau jawab ya, kenapa. Seperti itu ya. Terus kemudian di daerah Medan ya, Medan itu walaupun sampai ke mana? Mabar misalkan gitu atau Tanjung Morawa ya. Saya tahu karena saya pernah meroyak di situ ya. Nah, itu juga tetap dianggap itu pantai. Kalau Bandung nggak boleh. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa? Bandung tidak boleh dianggap pantai sehingga suhu air mendidih di Bandung itu tidak. Pak, itu Izin Pak, tidak ada suaranya Pak. Halo Pak. Halo, sekarang udah nyambung lagi? Sudah Pak, sudah terhubung Pak. Sudah terhubung ya. Jadi Bandung itu tinggi kan. Nah, Anda kalau masak air di Bandung itu tidak 100 derajat titik didihnya. Ada yang pernah nyoba berapa? Kalau pernah nyoba tuh kurang lebih titik didihnya 80-an Pak. Air tuh Enggak. 80 lebih, 85-an. Enggak. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti berhubungan dengan STAE Anda loh. Nah, kalau Anda nanti kerja di pabrik-pabrik di Bandung, wah fatal kalau Anda bilang titik didih air di sini 100 derajat. Salah. Hati-hati loh. Apalagi Anda bermain dengan boiler misalkan gitu ya. Bukan 100. 96 itu udah mendidih. Nah kalau Anda anggap 100, bayangin boiler Anda di setel 100, walah nanti nggak sesuai dengan variabel-variabel operasi yang lain. Ya, nanti tekanannya terlalu tinggi. Gimana? Ya, jadi gini, titik didih itu berdasarkan, titik didih itu tergantung dari tekanan. Ya, persamaan yang menghubungkan antara tekanan dengan titik didih itu adalah persamaan Clausius-Clapeyron. Pernah itu sudah ada itu pelajaran di tingkat 2 deh, ingat saya ya, atau tingkat 1 ya. Tapi memang bukan pelajaran SMA, bukan.
Itu pelajaran di perguruan tinggi. Sebentar. Belum ya? Ini saya saya bacakan aja ini klausul Clapeyron. Sudah kalau misalnya tidak jelas, Anda bisa tadi ya. Pak, maaf tidak ada suaranya, Pak. Sorry, HP-nya ketinggalan di meja. Tadi kan ngangkut whiteboard tuh. Lupa. HP-nya ketinggalan ya. Oke ya. Jadi ini persamaan Clausius-Clapeyron. Kalau misalkan ini nggak jelas, ya silakanlah Anda cari di internet atau bagaimana ya. Kalau nggak di buku kimia fisik ya, Clausius-Clapeyron ya. Ini saya nulis di sini biar enak aja, bukan apa-apa. Anda lebih bisa. Dan walaupun saya nggak akan ngeluarin besok yang ini nggak ngeluarin, tapi ini menjadi dasar ya, menjadi dasar, terutama menjadi dasar knowledge dan sikap Anda nanti di pabrik ya. Jangan sembrono dengan yang namanya titik-titik ya. Oke. Lon ya, P2 per P1, saya biasanya begini. Delta H penguapan dibagi dengan R biasa konstanta gas ideal, seperti kalau di sini P-nya itu sudah di atas, maka yang pertama ini 1 ya, dikurangi seper T2. T adalah temperatur dalam Rankine kalau enggak Kelvin. Kalau kita pakai SI berarti pakai Kelvin. Kalau Anda pakai satuan imperial atau satuan engineering atau dibilang satuan British itu harus pakai Rankine di sini ya. Nggak boleh Celsius, nggak boleh Fahrenheit, nggak boleh. Nah, ini harus pakai suhu mutlak. Ya, seperti ini rumusnya. Jadi ini titik didih ya. T ini adalah suhu pendidih. Lihat ya bahwa suhu pendidih ternyata sangat dipengaruhi oleh tekanan. Kalau ini kan konstanta nih. Delta H adalah konstanta, R jelas konstanta gas ideal. Ya. Jadi seperti itu hubungannya. Nah, Bandung itu tekanannya rendah karena apa? Tempatnya tinggi. Anda masih ingat pelajaran dulu pelajaran SD yang disebut dengan hukum Torricelli. Ingat nggak? Halo? Nggak ada yang ingat? Oke. Torricelli adalah orang Italia. Orang yang menemukan bahwa 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Ya, jadi sebelum Torricelli orang tuh bingung mau mengukur tekanan kayak gimana. Satuannya apa gitu, zaman dulu kan belum ditemukan. Nah, dengan adanya penemuan Torricelli, orang tuh bisa mengukur tekanan dengan raksa, dengan ketinggian raksa. Ya, yaitu 76 cm Hg itu.
Jadi Mang si Torricelli ini punya tabung yang pendek gitu ya. Dikasih raksa, terus dibalik, truk. Oh, terisi semua. Tabungnya ditambah lagi 30 cm. Penuhin dengan air raksa, dibalik, truk, penuh lagi. Begitu 1 meter, tabungnya 1 meter, dikasih raksa penuh nih. Terus dibalikin. Turun raksanya ke 76 cm Hg. Ya, tambahin lagi, bukan 1 meter, tapi 1,5 meter sekarang. Ya, penuhin dengan raksa, dibalikin. Airnya turun 76 cm Hg. 76 cm, sorry. Ya, isinya Hg. Tambahin lagi panjang, 2 meter. Full, diisi raksa, dibalikin lagi. Turun raksanya ke 76 cm Hg. Nah, dari situlah Torricelli menyimpulkan bahwa perimbangan antara tekanan udara dengan tekanan hidrostatiknya raksa itu adalah di ketinggian 76 cm. Nah, ceritanya alatnya si Torricelli ini dibawa ke bukit di sekitar kotanya dia itu. Mana sih, Napoli apa mana ya? Orang Italia sana ya. Bawa ke bukit. Ternyata setiap dia naik 125 meter ke atas, tekanan udara turun 1 cm Hg. Ya. Sekarang udah dikoreksi ya. Kalau dari pantai ke ketinggian bukit 125, turunnya memang 1 cm Hg. Tapi dari 125 ke 250 itu enggak pas 1 cm. Ada faktor koreksinya. Ya. Dari 250 ke 375 ada lagi faktor koreksinya. Sekarang sudah ada tabelnya. Itu jadi dikoreksi. Tapi nggak apa-apa ya. Itu penemuannya si Torricelli ya. Torricelli. Torricelli ya. Orang Itali. Penemuannya si Torricelli harus kita hormati. Setiap naik 125 meter, tekanan udara turun 1 cm Hg. Oke, taruhlah itu. Sekarang saya tanya, berapa ketinggian Bandung? Ketinggian kota Bandung berapa? Ada yang bisa jawab? 709, Pak. Berapa? 700, Pak. 709. Nah, 709. Udah tahu kan? Dilihat dari mana? Dari pelang kereta api. Ya, bukan pelang kereta apinya. Pelang apa coba? Kalau pelang kereta api kan tulisannya KA Argo Parahyangan. Kayak gitu kan? Pelang stasiun. Apa? Stasiun. Stasiunnya, ya kan? Dari stasiun, Anda lihat ya, ketinggian Bandung ada 709. Kalau di Polban ya kira-kira 750 lah ya. Dibagi dengan 125, ya kan? Dibagi dengan 125 berarti 6 ya. Kira-kira 6. Berarti tekanan udara di sini kira-kira hanya 76 dikurangi 6. 70 cm Hg saja. Nanti Anda masukkan ke sini ya. Kalau P2-nya berapa tadi? 70. Ya, 70 ini P2. T2-nya berapa? Dicari. Kalau P1-nya 1 atmosfer atas 76 cm Hg, di situ angka 76 nih, 76. T1-nya berapa Kelvin? 373 Kelvin. Ya, udah kalau Anda tahu ini aja. Ini dicari dari literatur. Delta Hv itu seingat saya 2.500 ya kilojoule per kilogram. Kalau R kan biasa ya 8,314. Masukin aja, tahu titik DD di Bandung. Ya, dan itu kira-kira harganya 96 lebih 97 masih kurang. Silakan hitung sendirilah. Ya, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi itu ya sehubungan dengan titik DD, saya ingatkan, jangan terus langsung ngomong 100. Anda boleh ngomong 100, tapi bersyarat. Ya, 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer. Ya, kalau tekanannya nggak 100 atmosfer, ya nggak 100 derajat. Itulah titik DD. Ya, oke. Nah, sehingga suhu moderat kalau di Bandung ya 96 ke bawah.
Gitu ya. Itu secara umum kayak gitu ya, moderat. Jadi dengan suhu moderat apa artinya? CP bisa Anda anggap konstan. Ya. CP bisa Anda anggap konstan. Berapa CP? Ada yang bisa jawab berapa CP? CP berapa? Bilangannya gampang loh. 4,8. 4,17 Pak. Itu kan malah yang susah yang Anda hafal. Ya, malah yang kalau saya itu hafalnya gini. CP air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, 1 kalori, 1 angkanya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kenapa begitu? Karena pada saat SMP saya diajarin, hafalin tuh gitu kan, apa yang disebut dengan 1 kalori. 1 kalori adalah energi yang dibutuhkan untuk energinya energi panas loh ya. Energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 derajat dan massa airnya 1 gram. Berarti CP air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, atau kalau dalam sistem British angkanya 1 juga. CP air 1 BTU per pound derajat Fahrenheit. Itu kalau sistem British ya. Nah, seperti itu ya. Nah, CP air boleh Anda anggap seperti itu ya. Dan itu konstan karena ini moderat. Ya, suhunya memang kita bikin moderat di situ. Oke. Nah, oke ya. Nah, secara hitungan ada 2 hal yang menjadi dasar ya, dasar perhitungan dari heat exchanger ini. Ya, yang pertama adalah hitungan Q sama dengan MCP dt. Ya, yang satu Q sama dengan MCP delta T aja ya, langsung ya. Karena kita konstan CP-nya. Yang satunya Q sama dengan UA delta T. Yang saya tanya, apa bedanya ini dengan ini? Bercerita apa ini? Ya. Jadi kalau misalkan ada pipa, ya kan? Ini titik lokasi 1 sebagai masukan, titik lokasi 2 sebagai keluaran ya. Terus kemudian nanti dibungkus pipanya itu dengan pipa yang lain. Kalau di PHI kan gitu ya. Nah, misalnya saja kita counter current ya. Counter current masuknya di sini misalkan. Nih, keluarnya di sini. Masuk, keluar. Jadi di sini dia akan ke sana. Ke sini ya. Ya. MCPDT itu berarti M bakal CP-nya dianggap konstan, T2 minus T1 misalkan begitu. Bapak ngeblur kameranya Pak, nggak kelihatan. Ya udah saya bacain aja. Ya kamera yang di sini ngeblur. Oh, kok aneh ya? Apa karena fokusnya? Fokus sebentar. Bentar. Gimana? Tetap aja ya? Kenapa ya? Ya tetap ya. Tapi lumayan kan? Gimana? Ini ya, yang ada 2 rumus. Nih. Yang satu Q sama dengan MCP delta T. Ya. Di mana M itu baik di sini maupun di sini sama aja. Jadi ini selisih ya.
Selisih antara di sini dengan di sini. Ya. Satunya lagi adalah Q sama dengan UA delta T. Nah, delta T-nya dari mana? Apa bedanya rumus yang di atas? Q sama dengan MCP delta T. Yang kedua adalah Q sama dengan UA delta T. Apa ininya? Apa bedanya? Halo? Kalau yang atas itu untuk menghitung dayanya, kalau yang bawah itu heat transfer. Yang Ya, bawah apa? heat transfernya. Ini heat transfer. Benar. Heat transfer. Yang di atas? Itu untuk ngitung ininya, Pak. Itu Hitung apa? Heat balance. balance. Oke. Heat balance. Ya. Jadi sebetulnya yang atas itu neraca energi gitu. Yang energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Gitu. Tapi nanti harus dihitung dua-duanya, yang masuk ini dari mana aja, ya kan? Yang masuk ke dalam sistem ini itu dari mana aja. Kalau ini kan baru satu ini. Saya delta T-nya cuma satu. Gitu. Ya. Oke, nanti harus dua-duanya Anda. Kan ada air dingin, air panas. Gitu kan? Jadi dua-duanya harus dimasukkan. Oke. Kalau heat balance berarti Anda menghitung di mana? Nih, di posisi keluar, masukan dan keluaran. Masuk berapa, keluaran berapa. Ya. Nanti ditambah dengan, jadi sebetulnya kalau menurut heat balance ya, heat balance itu berarti masuk sama dengan keluar. Ya. Nah, yang keluar ini kan ada dua nih. Yang pertama, tetap melalui saluran. Salurannya sama dengan yang masuk. Nih, lihat. Yang satunya lagi nyebrang. Ya. Saluran yang sama ya. Yang sama dengan masukan. Ya. Yang satunya lagi nyebrang. Ya. Yang ditransfer. Oke. Jadi hanya itu aja kalau yang namanya heat balance itu cuma gitu aja. Ini saya masukin energi segini. Keluarnya berapa? Terus yang diseberangi berapa? Udah itu aja. Ya. Tapi kalau heat transfer ya itu mendeteksi panas yang mau nyebrang berapa sih? Itu loh. Ya kan? Nah, ini kan ini panas yang keluar ditambah yang nyebrang. Memang yang nyebrang berapa? Apakah kecil? Apakah gede? Ya nggak tahu. Tergantung apa? Tergantung ini UA. Ya. Jadi ini adalah menceritakan berapa panas yang mau nyebrang ke apa ya? Ke fluida yang lain. Ya, ini ada satu fluida, ada satu fluida lagi. Yang nyebrang dari sini ke sana berapa banyaknya? Itu tergantung dari ini. Ya. UA dari UA. Oke. Nah, UA ini apa sih? Yang UA ini disebut dengan overall heat transfer. Ya. Koefisien. Itu udah UA. Nah, oke ya. Nah, sedangkan heat transfer itu ya perpindahan panas itu bisa berpindah melalui 3 cara. Ya enggak? Ya saya udah langsung aja saya tanya juga Anda bisa. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Terlalu gampang. Enggak akan saya keluarin yang itu. Ya kan? Ada 3. Nah, khusus untuk alat kita, ini yang berperan itu hanya konveksi dan konduksi saja. Radiasinya gimana? Mungkin saja ada, tapi itu bisa sangat diabaikan. Ya. Kenapa? Karena radiasi itu hanya untuk benda yang memancarkan cahaya. Memancarkan apa? Gelombang elektromagnetik. Nah ini kan nggak memancarkan. Ya.
Ya mungkin Anda bantah gitu kan ya. Ya walaupun kecil ini ada loh gitu kan ya, kita bisa ngelihat ada sinar yang terpantul dan sebagainya. Ya itu seberapa gitu kan? Kecil banget. Jadi tidak ada gunanya kita hitung ya. Jadi yang berperan dalam perpindahan panas itu hanya konveksi dan konduksi saja. Ya. Berarti UA itu merupakan gabungan dari konduksi dan konveksi. Ya. Nah, seperti apa menggabungkan si konveksi dan konduksi? Biasa Anda sudah dapatkan yang ya pada prinsipnya ini kan begini. Q sama dengan delta T dibagi ya 1/UA. Oke? Ini merupakan banyaknya panas yang berpindah. Oke? Banyaknya panas berpindah. Tapi total ya, karena A-nya ditaruh di sini. Kalau rumus aslinya, K-nya itu di sini. Q per A sama dengan U kali delta T itu aslinya. Ya, Q per A. Tapi sekarang A-nya ditendang. Udah samain aja lah ya. Jadi berarti ini laju panas total. Laju. Ya. Kalau laju itu berarti ada persatuan waktunya. Yaitu yang disebut dengan flux biasanya ya. Tapi flux itu yang benar ada persatuan luasnya. Flux. Anda masih ingat? Flux perpindahan ya, flux atau banyaknya sesuatu yang berpindah, persatuan waktu atau persatuan luas, itu sama dengan apa? Ayo, cepat. Q per A. Itu kan kalau panas. Secara umum. 1/R, Pak. 1/R. Kok bisa dapat angka 1 dari mana? Hah? Dapat 1 dari langit. Ini sama dengan driving force atau gaya dorong ya. Per resistance. Oke. Nah, yang paling gampang analoginya itu listrik. Yang paling gampang analoginya itu listrik ya. Kalau di dalam panas, di dalam perpindahan panas, yang berpindah ya panas itu ya. Panas itu yang berpindah. Nah, kalau di dalam listrik yang berpindah apa? Tahu nggak? Listrik itu suatu perpindahan loh. Yang berpindah apa? Ayo cepat. Listrik. Kalau di dalam listrik yang berpindah apa? Elektron, Pak. Kalau Anda nyebut elektron itu hanya yang negatif saja. Kalau secara umum kan ada yang positif. Muatan, Pak. Muatan ya. Jumlah muatan yang berpindah persatuan waktu disebut jumlah muatan yang berpindah setiap waktu disebut arus listrik I ya. Itu sama dengan driving force. Driving force itu kalau bahasa Indonesianya gaya gerak. Nah, gaya gerak listrik disebutnya ya itu gaya gerak listrik juga disebutnya GGL. GGL itu sama dengan apa? Ayo cepat. Pelajaran SMP. Makanya saya nggak mau ngomong. Di dalam listrik yang disebut dengan gaya gerak itu apa? Lihat dari apa? Cepat. Hambatan, Pak. Hambatan itu resistance. Jadi kurang satu apa ini? Tegangan perhambatan. Ya. P ya. Gaya gerak listrik itu tegangan potensial itu. Tidak potensial. Ya. Jadi ini analog loh. Lebih gampang membayangkan listrik kan? Ada muatan yang bergerak,
jumlah muatan yang bergerak itu tergantung dari tegangan listrik ya, potensial listrik dibagi dengan resistance. Kalau namanya R atau resisten udah nggak bisa diapa-apain. Ya memang ada sih namanya hambatan jenis, ada impedansi. Udah deh nggak usah ke sana deh. Pokoknya yang namanya hambatan atau resistance itu sesuatu yang khas, langsung harus keluar angka dari sini. Ya, ya apa ya? Memang itu tergantung sih ya. Resisten itu tergantung dari apa yang berpindah, ya, apa yang berpindah dan medium perpindahannya apa. Ya seperti listrik yang berpindah apa? Nah, tadi bilang elektron, ya itu berarti muatan negatif yang berpindah. Tergantung dari apa? Tergantung dari, yaitu tadi ya, apakah muatan negatif, muatan positif. Terus yang satunya lagi medium, perpindahannya apa? Tembaga, besi, aluminium, kan beda-beda resisten, ya kan? Nah seperti itu ya. Demikian juga panas. Nah dengan analogi, ya dengan analogi terhadap listrik kita bisa tuliskan begini. I itu tetap Q ya. Itu melambangkan kalor ya. Terus kemudian driving force-nya berarti delta T. Ya, delta T. Resistance-nya itu seperti UA. Jadi dalam hal perpindahan panas yang dituliskan di sini bukan resistance-nya, bukan hambatannya, tapi justru conductance, apa? Kemudahan untuk berpindah. Kalau resisten kan hambatan untuk berpindah. Ini kebalikannya. Oke. Nah, seperti itulah. Ya, oke ya. Nah, seperti juga dalam listrik kan, seperti juga dalam listrik bahwa R kalau itu berhubungan seri, nah, maka R total itu sama dengan R1, ya kan? R1, R2, R3. Kan gini, kan sama aja. Ini juga gitu, seper UA itu sama dengan apa dulu sekarang? Yang ketemu hambatan apa? Yang pertama adalah hambatan perpindahan di fluida yang pertamanya. Nih, ini kan fluida nih. Berpindah dari sini ke sini aja sudah ada hambatannya. Ya. Dan hambatan dalam fluida itu berarti sama dengan seper H. Ya enggak? Hambatannya loh ya. Kalau kemudahan untuk melakukan konveksi itu disebut dengan H saja. Kemudahan, ya. Kalau kesulitannya disebut dengan super H. Oke, nanti ditambah dengan delta X per K, conductivity, ditambah seper H lagi. Ini satu. Ya, karena dari sini melewati cairan dulu, terus kemudian melewati angkatan, itu ditimpannya baru kemudian berpindah lagi ke surface tadi ya. Masa yang kebanyakan dengan cara konveksi. Konveksi, konveksi, konveksi. Ya, digabung jadi seper A. Ya, seperti itu. Sorry, ini H. A-nya belum saya tulis nih. A1A, 1KA, terus ini H A2 ya. Ini per ya. Nah, ruwet ya. Ya oke deh. Kita menghemat. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang kita cari adalah overall-nya saja. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa di dalam ya, di dalam heat exchanger, ya, di dalam heat exchanger, nih delta T-nya itu, ya, delta T-nya itu tidak konsisten. Nggak percaya. Nih, ini dimasukkan titik 1, titik 2. Ya kan? Air panas mungkin segini nih. Yang dinginnya segini. Yang air dingin, jadi ini gini ya. Jadi gini. Set gitu ya. Yang air dinginnya dari sini ke sini aja. Ini 1, 2.
Ya, nih 1, 2. Yang air panas misalkan dari 1 ke 2, air dingin dari 2 ke 1. Lihat bedanya, beda T-nya. Di sini segini, di sini segini. Yang diambil delta T yang mana? Ya kan? Karena nggak konsisten. Oke, kita tidak usah berpanjang lebar di situ karena penurunnya panjang. Kita ikuti saja penemuan dari para ahli yang terdahulu ya. Di sini delta T yang dipakai itu adalah log mean temperature difference, LMTD. Ya, LMTD, awas, besok kalau saya tanya Anda bisa jawab ya. Jadi delta T yang dipakai untuk heat exchanger itu adalah LMTD. LMTD itu apa? Gampang. Ya, di sini kan ada delta T di lokasi 1, ini ada delta T di lokasi 2. Ya, delta ya, delta itu berarti yang paling aman kalau membuat delta, yang paling sebelum ini, ya, pasti gampang. Enggak pakai minus ya. Delta T perjanjian ya. Delta T sama dengan T panas dikurangi T dingin. Biar gampang, biar selalu positif. Begitu. Nah, terus ini di rata-rata tapi pakai rata-rata gampang. Anda tulis delta T1 di sini juga boleh. Delta T2. Boleh, ya. Terus di sini tulis saja, di copy paste. Nah, terus habis itu dikasih long di sini, ini juga dikasih long. Selesai. Itu disebut dengan LMTD. Ya, delta T1 karena delta T-nya nggak konsisten. Jadi harus kita rata-rata. Tapi menurut penelitian dan penemuan ahli yang terdahulu, rata-rata yang bisa dipakai adalah rata-rata logaritmis. Ya, log mean temperature difference. Nih, oke ya. Jadi hati-hati ya, harus ngerti Anda ya. Itu sih semua heat exchanger ya, baik yang ini maupun yang ini. Kalau misalkan yang lain gimana? PHE misalkan ya, ini kan nggak ada di sini. Mungkin di modul yang lain ya. Gimana? Ya sama aja. Pokoknya heat exchanger deh. Harus pakai gini. Oke. Nah, ini sudah Anda pelajari kan? Jadi ya, sudah. Ya, oke. Jadi Anda harus tahu harus bisa menghitung ini dulu. Ya. Nih, kalau delta T untuk heat balance itu biasa, delta T biasa. Tapi kalau untuk heat transfer, jadi beda ya. Delta T-nya beda. Yang satu biasa saja, satunya apa? Oke. Sekarang saya harus kenalkan alatnya ya. Ada 2. Sebentar, ini harus di meja lagi. Oke, untuk alat yang DPHE tadi sudah banyak ya kita mengenal, yang STHE belum. Ya, oke. Yang STHE sama aja sebetulnya. Ya, ini DPHE udah ya yang tadi, mudah-mudahan jelas gitu ya. Kalau nggak jelas nanti Anda tanyakan aja, terus kemudian nanti kita bisa dekatkan kameranya ke sana ya.
Oke, sekarang yang STHE. Yang mana nih? Iya. Nih. Ini yang disebut dengan cell and tube heat exchanger. Tentu kalau untuk memperjelas, Anda silakan belajar sendiri bagaimana bagan ya atau apa gambaran secara sederhana dari STHE itu seperti apa. Begitu. Yang jelas STHE itu terdiri dari shell, cangkang, terus di dalam ada cup-cupnya. Kan gitu ya. Nah, STHE itu dibedakan lagi menurut arah alirannya, ya, bukan arah aliran ya. Banyaknya fluida melewati badan si HE, gitu ya. Oke, ada banyak sebetulnya bermacam-macam STHE, tapi yang apa? Yang populer itu cuma 4 kalau di pabrik ya. Biasanya cuma 4 saja. Yang pertama adalah STHE 11. Ada angka 1, ada angka 1. Yang depan itu menunjukkan passing atau lewatnya di shell. Jadi sel dulu yang disebutkan itu sel dulu. Depan itu sel, yang belakangnya di cupnya. Ya, kalau 11 itu berarti melewati selnya sekali, melewati cupnya juga sekali. Ya. Biasanya STHE itu tidak dibedakan counter current, cross current kayak gitu. Ya. Kecuali yang 11 ya, 11 itu masih boleh lah dibedakan counter current, cross current bisa. Dan sifat STHE 11 itu persis sama dengan DTHE yang di sebelahnya. Sama persis. Q-nya ya UA delta T, delta T-nya ya LMTD aja. Persis. Ya. Kalau 11 berarti di bodinya, di apa shell-nya lewatin sekali aja. Keluar, di cupnya juga gitu. Masuk sekali, keluar. Itu model STHE yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan 1-2. Satunya tetap shell, duanya adalah cup. Jadi seperti STHE yang ada di hadapan kita. Itu model yang kedua. Untuk shell-nya, dia dari sini kali lewat kesimpulan. Ya. Yang di dalam cup, dia masuk ke sini, lewat sekali lagi ke sana, balik lagi, baru keluar. Ya, jadi makanya aliran cupnya 2 kali ya. 1, 2. Karena itu disebut dengan STHE 1-2. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah STHE 22. Kalau STHE 22 yang untuk shell-nya biasanya dari sini ke sini. 1, 2. Yang cupnya dari sana ke sini. 1, 2. Dan yang keempat adalah STHE 24. Itu yang biasa ya kita temukan. 2 berarti sisanya 2 ya. Dari sini sekali, kemudian sama. 2 kali. Di cupnya 4 kali. 1, 2, 3. Dan juga beberapa kakak kelas yang sebelumnya, kita sudah punya lengkap sekarang. Ada suara apa?
Halo, sekarang gimana? Ya, sekarang terdengar. Kok aneh ya? Kalau begitu ngecut ini mati terus kemudian silence ini ya. Nggak tahu nih kenapa HP. Oke ya. Ya seperti itu ya untuk alat. Udah kan tadi ya, udah kedengeran kan tadi yang STHE? Udah ya? Udah belum? Tadi loh yang satu-satu itu berarti yang satu-satu yang shell-nya ya, yang shell-nya dari sini sekali saja, set. Kemudian cupnya juga sekali aja. Gitu kan? Yang satu dua shell-nya sekali saja, cupnya 2 kali. Oke, yang dua-dua shell-nya 2 kali, set, set, cupnya juga 2 kali. Tuh, 2 ya. Yang 24 shell-nya 2 kali. 1, 2. Cupnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan di ini ya. Dipelajari ya nanti apa? Ini nih, diagram atau bagan ya. Ya kayak gini. Ada di job sheet praktikum Anda. Oke ya. Ya, yang harus Anda bisa lakukan besok adalah mengoperasikan HE ini. Ya, mulai dari kondisi mati. Sebenarnya sama aja. Prinsipnya adalah air dingin harus masuk dulu. Ya, yang didinginkan harus masuk dulu. Masukin aja. Berapa banyak? Ya kalau di dalam praktikum sesuai dengan tugas. Oh, di sini ya. Bentar. Sorotannya ke sini. Bukan ke DPH. Ya sama aja lah. Ya. Jadi yang pertama-tama Anda harus buka air yang dingin dulu. Oke. Sesuai dengan tugas biasanya ya. Berapa laju alir masanya? Begitu. Lah, laju alir massa yang diukur, tapi di sini laju alir volume. Nih. Satuannya kalau nggak GPM, gallon per menit atau LPM. Liter per menit. Berarti untuk menjadikan laju alir massa, ya kan, harus dikalikan dengan rho. Kalikan dengan massa jenis. Ya. Nih, ini yang terukur dua-duanya nih. Ini juga GPM dan LPM, ini juga GPM dan LPM. Dua-duanya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, langsung aja kan ini semuanya kan tertutup ya. Semuanya kan tertutup. Anda alirkan yang aliran panas. Gitu kan? Nah, aliran panas tadi yang berupa air panas dibuat dengan steam di sini ya. Steam yang memanaskan air. Begitu. Sehingga ini ya harus nanti juga dihidupkan steamnya. Oke. Untuk menghidupkan steam dari mana? Dari ini. Jadi kebayang kan? Anda mau mengalirkan air panas. Air panasnya dibuat dengan steam. Oke? Yang Anda alirkan dulu adalah airnya. Jangan mengalirkan steamnya. Steam itu terakhir. Jadi urutannya ya. Yang pertama, alirkan air dingin dulu. Kemudian, alirkan air panas. Anda kan bisa bantah. Loh, airnya kan masih dingin. Belum dipanasin pakai steam. Ya iya memang. Tapi air ini nantinya akan memanaskan air dingin. Jadi pokoknya yang dingin itu mesti duluan. Ya. Jadi air yang nantinya air panas masih berupa air dingin. Alirkan dulu. Baru kemudian steamnya dialirkan. Kalau steam sudah dialirkan, nanti air yang tadinya dingin ya, salah satu air tadi yang ada yang dingin akan dipanaskan di sini. Ya, terus nanti akan dialirkan ke sini menjadi air panas. Jadi awas ya kalau untuk STHE yang di laboratorium kita itu ada 3 loh tahapannya, ya kan? Yang pertama, alirkan air dingin dulu. Yang kedua, alirkan air panas yang masih dingin. Kemudian yang ketiga, baru alirkan steam untuk memanaskan air yang akan menjadi air panas. Oke. Nah, di mana
valve-nya. Kalau untuk ini kita bisa lihat untuk air dingin diambil dari keran. Ini pipa keran. Ya. Kemudian dialirkan melalui ini. Ini apa? Rotameter. Ya, melalui rotameter. Berarti ini dibuka. Valve ini dibuka, nanti dia akan ke sini dan masuk ke STHE. Ya, suhunya diukur di sini pakai termokopel. Kita bukan termometer tapi termokopel. Kalau termometer itu kan pakai raksa ya, yang naik turun. Kalau termokopel itu pakai prinsip hambatan, prinsip apa? Resistor. Resistor itu akan naik harga ohmnya, ya, kalau ditambah panas. Nah, dari situlah ya. Tapi ini kebetulan yang dipakai yang kayak gini, model kayak gini. Jadi ini pakai apa? Pakai pemuaian. Ya. Jadi di dalam sana ada suatu logam yang kalau dikasih panas dia akan muai. Nah, pemuaiannya ini sudah dikalibrasi lah ya. Sedemikian rupa sehingga pokoknya kalau muai segini gitu, di sini menunjukkan sekian derajat. Nih, ada derajatnya ya. Nah, ini ya sudah mengalir, terus kemudian apa namanya? Nanti ini ditampung di sini. Nah, oke. Terus yang kedua adalah calon air panas Anda jalankan, ya. Calon air panasnya yang mana? Yang ini nih. Keran yang ini. Keran yang ini. Oh ya, tadi itu nomor kerannya V6. Yang ini kan V8. Memang nggak jelas mungkin sana ya. V8. Dialirkan, masuk ke rotameter, nanti akan dibikin air panas di dalam tabung ini. Pakai steam. Ya. Kalau sudah jadi air panas, ya, kalau sudah jadi air panas, ini nanti akan ya. Nah, disalurkan ke sini nih. Nih ya. Ini kan jadi air panas nih di sini. Harus disalurkannya lewat atas. Masuknya dari bawah, atas, kemudian lewat sini, masukkan ke STHE. Ya. Masuknya kemana? Masuknya adalah rupanya kalau air panas itu ke shell, terus kalau air dingin itu ke cup. Dari sini ya. Dari sini. Ya. Terus ke sana, nanti langsung dibuang aja. Gitu. Nah, kalau sudah kalau sudah dialirkan air yang calon air panas, baru Anda boleh mengalirkan steam. Itu yang ketiga ya, berarti ya. Steam ini. Steamnya ini ya. Steam datang dari boiler kita. Steam. Nah, ini ada kerannya di sini, nggak kelihatan ya, mohon maaf. Tapi ini ada nih, warnanya merah. Yang saya tunjukin. Nih, ya. Nggak kelihatan dari situ. Warnanya merah. Oh, atau saya giniin ya. Diseret. Tapi jadi backlight ya. Backlightnya parah lagi ya. Nah, sama aja. Tapi jadi kelihatan ya. Nih. Ya, di sini. Steam pelan-pelan. Begitu ya, nanti tergantung dari perintah ya. Anda bisa memasukkan berapa. Sini. Terus kemudian diharapkan semua steam di sini terkondensasi. Oke, jadi makanya harusnya sih dihitung dulu supaya semuanya terkondensasi. Berapa laju alir steam di sini? Tidak ada toleransi terhadap steam yang masih jadi steam. Semuanya harus terkondensasi dan ke sini. Ya, langsung dibuang. Itu kenyataannya tidak semua terkondensasi. Itu pasti masih ada steam yang lewat ke sini. Kenyataannya ya, kalau mau efisien sebetulnya Anda melakukan pertukaran panas dengan steam
itu yang diambil adalah panas laten dari steam. Panas laten sepenuhnya. Kalau steamnya masih ada yang keluar, tetap jadi steam. Berarti belum diambil dong panas latennya. Ya, jadi nanti alat penukar panas Anda nggak efisien. Kalau masih ada steam yang keluar dari sini, terus keluar ke sini. Kenyataannya memang begitu, gitu ya. Kita belum efisien 100%, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita ukur massa steam yang keluar dengan air berupa kondensat yang keluar, ya, itu masih jauh lebih banyak airnya. Jadi nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang diukur apa tadi? Suhu keluaran air dingin yang dipanaskan. Ya. Mana temperaturnya? Temperaturnya adalah yang ini. Ini masuk ya. Masuk, jadi air dingin yang akan dipanaskan masuk di sini. Terus kemudian ke sana, ke sini, keluar lagi. Ya. Keluar lagi lewat nih. Benar. Ya. Nih, lewat cup, lewat ini berarti. Yang ini, ya. Terus yang selanjutnya yang diukur apa? Kan tadi yang air dingin kan masuk, keluar. Ya. Oke, yang air panas masuk. Ya, masuk. Ya. Masuk di sini, masuknya T-nya, T kok nggak ada di sini ya? Oh, T ini ya, T1. Nggak ada labelnya ya. Tapi oke deh. T1 keluar T2. Ini kebetulan arahnya di belakang. Ya. Arahnya di belakang kebetulan. Nggak begitu kelihatan ya. Ya. Ini belakang. Ini kan yang depan tadi. Untuk yang air dingin, ini air panas. Udah. Jadi cuma masuk dari sana air panas, keluar di sini. Selesai. Anda sudah bisa menghitung dua-duanya. Baik MCP delta T maupun Q sama dengan UA delta T. Bisa? Ya, sudah bisa dua-duanya. Nah, terus kemudian untuk shutdown-nya gimana? Oh, sorry. Nih. Hati-hati dengan keluaran. Ya, keluaran. Terutama keluaran air panas yang nanti akan jadi dingin. Karena apa? Air panas itu masuk dari atas. Lihat saudara sekalian ya. Ini badannya si heat exchanger STHE keluarnya dari bagian atas nih. Kok keluar masuk, ya kan? Masuknya dari atas. Kan keluarnya harus dari bawah. Tuh, dari bawah, ya. Kalau Anda nggak kontrol, airnya akan gelontor aja ke sini, dalamnya kosong. Ya nggak? Karena ini dari atas, kemudian keluar dari bawah. Ini kalau Anda nggak kontrol, di dalam nggak ada isinya. Ya, dan itu berbahaya sekali kalau di lapangan. Oke, caranya ngontrol bagaimana? Ya, caranya adalah dengan memainkan valve keluaran. Ya, dengan memainkan valve keluaran. Tapi cara ini, kalau ini pengalaman saya ya, saya cerita pengalaman aja ya. Kalau di pabrik itu masih tidak aman. Kita nggak tahu valve-nya itu seberapa harus terbuka. Ya, seberapa? Kekecilan di sini tekanan tinggi. Itu biasanya malah nggak masalah kalau kekecilan. Oke, malah nggak masalah. Ya asalkan nggak banyak-banyak ya. Nggak masalah. STHE itu dari besi kayak gini, tekanannya juga bisa tinggi, nggak masalah. Tapi kalau kebesaran, itu yang bermasalah, bisa ngelontor juga airnya. Di dalamnya kosong. Ya, nah, jadi gimana caranya? Kalau di lapangan biasanya dibikin sifon atau siphon ya, bahasa Inggrisnya siphon sudah dibahasa Indonesiakan menjadi sifon. Jadi yang keluaran tadi
Ditekuk dulu ke atas. Oke? Ditekuk dulu ke atas. Maka terjadilah atau berlakulah hukum bejana berhubungan. Level yang di sini itu akan sama dengan level tekuan ini ke atas yang di sininya. Paham ya? Gitu ya. Tapi dengan adanya pengaturan valve, apakah nggak boleh? Ya boleh aja. Biasanya yang kayak gitu, STHE-nya harus dilengkapi dengan side glass. Side glass itu ini suka dibilang gelas duga. Dibilangnya gelas duga itu sama orang-orang boiler ya biasanya. Teman-teman dari apa? Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, ya, atau dulu disebut dengan Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Sekarang kan Kemenaker. Nah, kayak gitu ya. Itu disebut dengan gelas duga. Kalau bahasa teknik kimia, side glass, side SIGHT, side. Jadi pandangan ya. Gelas untuk membuat pandangan yang di dalam itu levelnya seberapa. Nah, kalau ada side glass aman. Anda bisa ngatur valve-nya aja, nggak usah dibikin siphon. Nggak apa-apa. Itu pengalaman aja ya di lapangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk melakukan shutdown, oh ya sebentar. Yang namanya pertukaran panas dan juga proses-proses perpindahan yang lain, itu tidak langsung begitu disetel jalan semuanya stabil. Enggak. Ada fase di mana kondisinya unsteady state, jadi masih berubah ya terhadap waktu, ada yang disebut dengan steady state. Nah, Anda baru boleh melakukan pengukuran itu pada saat steady state. Apa itu kondisi steady state? Kondisi steady state itu bukan berarti kondisi diam, enggak, tetap berjalan ngalir. Tetapi harga nominal variabel-variabel yang berlaku di dalam alat itu akan konstan sepanjang waktu. Ini ngalir terus, nggak diem, ngalir. Tapi variabel-variabelnya konstan. Artinya penunjukannya itu, skalanya nggak berubah lagi. Tuh, ini disebut dengan steady state. Ya, awas. Nanti kalau saya tanya nggak ngerti. Nah, berapa waktu steady state itu harus melalui penelitian. Ya, oke. Setiap alat itu beda. Ada alat yang kayak alat ini nih, 10 menit aja udah steady state. Itu juga ada berlebihan 10 menit. Ya, 10 menit udah steady state. Tapi di pabrik jangan salah. Nah, kalau alat-alatnya gede banget, bisa berjam-jam baru steady state. Apalagi kalau berhubungan dengan alat lain. Ya, jadi berapa waktu steady state itu tergantung alatnya. Tergantung pengalaman orang yang mengoperasikan alat itu dan juga tergantung dari data pengamatan tentang alat itu. Ya kalau di pabrik kan bukan data pengamatan ya, tapi catatan di logbook, logsheet seperti itu. Ya, oke. Kalau sudah kan alat harus dimatiin, sama seperti yang tadi dimatiin dari sumber yang paling panas. Berarti apa? Steam dulu dimatiin. Steam dimatikan, ya, baru kemudian air panas yang dimatikan. Jadi yang nih, ya, ini, nih, air panas yang dimatikan, baru yang kemudian air dingin yang dimatikan. Selesai. Oke, karena ini alatnya alat dari besi, Anda tinggal tuh nggak apa-apa sebetulnya. Ya, beda dengan alat-alat yang gelas. Alat yang gelas itu harus dialirin dengan fluida. Bapak nggak kedengaran lagi. Oh, ini ngedip lagi nih sebentar. Masa sih nggak kedengeran? Jadi sempat nggak kedengaran, terus itu dengar lagi. Jadi itu ada kayak Itu, ngelompat suaranya.
Suka mati sendiri tiba-tiba. Nggak tahu kenapa, sinyal kali ya. Ini saya pakai WiFi di Polban ya. Oke, tadi yang nggak kedengeran yang mana? Itu kalau besi bisa ditinggal, kalau Oh. gelas Ya, kalau besi nggak apa-apa, hangat-hangat atau panas ya. Ini masih panas gitu. Terus Anda tinggal gitu. Sebetulnya nggak apa-apa. Karena apa? Besi mempunyai kelenturan yang baik, jauh lebih baik dari gelas. Gelas itu bersifat getas, jadi tidak lentur. Ya, kalau kena pendinginan tiba-tiba atau pemanasan tiba-tiba, dia bisa pecah. Ya, langsung pecah aja. Ada apa namanya? Fracture gitu ya. Jadi langsung pecah. Tapi kalau besi kena pemanasan tiba-tiba atau pendinginan tiba-tiba, dia bisa lentur. Tidak, dia punya kelenturan. Sebetulnya begitu ya. Kalau buat saya ya nggak apa-apa kalau besi itu nggak ada masalah. Oke, oke. Nah untuk yang DPHE itu sama saja. Sebentar. Sama saja ya, HI-nya ada 2. Oke. Nah, ketinggalan lagi nih HP-nya di meja. Nggak kedengeran kan tadi. Oke ya, jadi sekarang untuk DPHE sama aja ya. Jadi Anda harus membuat air panas sama aja di sini. Ya. Di sini ya. Berarti langkahnya gimana? Kalau DPHE? Ya sama aja, air dingin harus masuk dulu. Air yang paling dingin yang mana? Ya, yang langsung dari keran. Nih. Ini keran ya. Keran buka ke sini, ini dibuka. Ya. Ini sebetulnya main ya. Apa? Dari tadi ini kan nggak diceritakan kan? Yang nggak kelihatan ya. Ada valve yang dari tadi nggak diceritakan, V1 dan V2. Ya, ini adalah main valve. Jadi sebetulnya pada saat Anda memulai praktikum awal banget, masih persiapan, ini juga harus dibuka. Mau persiapan ke sana, ya ini yang dibuka. Sekarang mau ke sini, ini ditutup, ini dibuka. Kayak gitu. Ya, itu ada main valve yang dari tadi nggak ceritain. Oke, jadi valve yang ini ya. Ini dulu yang mesti dibuka. Terus kemudian ini nih. Kelihatan kan? Ini lewat rotameter. Ya, terus kemudian akan ke sini. Ini juga dibuka. Valve-nya itu double-double. Sebetulnya satu aja cukup, ya. Ya, karena double-double ya soalnya ini dibuka. Oke, terus kemudian ini akan ke sini. Ini juga harus diatur yang ini. Diatur supaya apa? Supaya di sini nggak kosong. Ya. Nih. Enggak ya. Diatur, terus kemudian tampung di sini. Ya. Tuh, itu dulu ya. Terus kemudian baru air yang nantinya calon air panas. Ya. Calon air panas. Di mana dia dari sini. Nih, dari keran ke sini, terus kemudian ke sini ya. Terus kemudian nanti akan dialirkan. Dialirkannya kalau ke sini, aliran itu ke sini. Nah, ke sini ya. Terus kemudian dari ini, nih, yang ini. Yang ini, itu, terus dibuang. Air panasnya itu udah dibuang aja sini. Ya, jadi yang dibuka adalah
untuk air yang panas, saluran yang menuju ke sini. Ini nanti dipanasin pakai steam di sini ya. Sini. Nanti akan ke sini sendiri. Oke ya, asalkan Anda tutup yang di sana ya. Pokoknya ini sini deh, sini sendiri. Sini. Ini asal ini dibuka aja. Dia akan ke sini sendiri. Ya. Ini saling berhubungan. Ya. Dengan mengalirkan dengan mengalirkan ke HE yang di depan, HE yang tua, Anda tuh membuat aliran co-current. Jadi lihat, aliran panasnya dari sini dibuang ke sini. Yang dinginnya dari sini tadi kan. Nah, dari ujungnya dari sini gitu. Dua-duanya dari sini keluar ke sini dua-duanya. Kalau mau yang counter current, Anda pakai HE yang di belakang. Tuh. Ini ada HE yang ini depan, ada HE yang belakang. Ya. Caranya juga sama. Yang belakang pertama-tama air dingin ya yang dimasukkan. Sama kok dari sini ini ke sini air dinginnya lewat sini juga ya. Terus kemudian masuk ke sini. Nih, ke bagian dalam. Ke bagian dalam ya. Di pipa bagian dalam, terus kemudian udah dibuang aja air dinginnya. Air panasnya sama, Anda bisa lihat di sini ini bercabang ya. Ada yang ini lurus, ada yang ke depan yang kita pakai tadi. Oke, yang dari sini kemudian masuknya ke HE yang ini lewat sini. Lewat sini terus ke sini. Ya. Ini ya. Bentar. Oh ya, sebentar ya. Kalau yang ini ya ke sini terus masalahnya tersembunyi di sini. Saya bingung makanya. Ini keluarnya tuh ke sini. Baru kemudian lewat pipa merah ini dibuang ke sana. Ya. Jadi nggak kelihatan. Tapi di sini kelihatan kok ini ada valve-nya ya di belakang alat. Jadi saya ulang ya untuk air panas. Nanti air keran dipanaskan di sini. Disalurkan lewat pipa yang ini. Ini ya. Terus masukkan. Nah, ke sini keluarnya ke belakang, terus kemudian lewat pipa merah nih. Pipa merahnya dikelihatan kan? Bentar ya, saya tunjukkan pipa merahnya. Nih, pipa merahnya ada yang ini. Yang ini, pipa merah, dibuang aja. Dibuang ke, dari tadi nggak kelihatan tuh ya. Iya. Dibuang ke bak penampung. Nih. Yang merah-merah ini adalah pembuangan hot. Ya. Terus kalau yang ini pink. Yang pink ini pembuangan yang dingin, air dingin. Wah, saya juga suka lupa ya, mestinya gini ya. Suka kesini nih HP-nya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Ya, ini harusnya HP-nya pakai anu ya. Ya, untuk steam ini ya alat pembuat air panasan di sini. Nanti steam itu dari sini. Dari sini diatur oleh keran yang ini. Nggak ada nomornya ya kerannya. Terus kemudian nih steamnya mengalir tapi lewat belakang. Ya, di sini diharapkan steamnya terkondensasi semua. Terus kemudian nih disalurkan lewat sini. Di trap di sini. Terus kemudian nah ke sana. Diharapkan ke sana ya di pembuangan itu lewat mana nih steamnya? Ya, nih lewat ini. Kelihatan nggak? Nah, lewat ini terus kan dibuang kan. Sebaiknya yang dibuang ke sana itu udah kondensat semua. Tapi kenyataannya pada saat praktikum pasti masih ada uapnya sedikit. Tapi itu nggak apa-apa, bisa diabaikan ya. Susah kita membuat uap yang sempurna betul kalau hitungannya nggak pas. Ya. Oke. Itu ya. Nah, kalau sudah Anda tunggu ya biasanya 10 menit. Anda ukur kan
keluaran dan masukan ya. Untuk masukan air dingin yang untuk ini lihat aja jalurnya. Ini masukan air dingin. Outnya adalah yang ini, yang kiri, yang di luar. Ini kan ada satu lagi nih, bukan yang itu ya. Nah, yang ini ya, yang ini, gitu. Jadi yang kiri. Kalau yang di sini masuknya justru yang kanan. Air panasnya ini, kemudian keluar ke yang justru yang lebih dalam, yang kanan. Oke? Suhu steam tidak diukur. Kita tidak ada ukurannya ya di sini. Dan memang tidak dilibatkan dalam perhitungan kan. Terus kemudian kalau yang counter current kebetulan dari sini. Semua alat ukurnya di sini. Dibalik ya. Jadi untuk air dingin yang masuk sama kedudukannya. Yang luar sebelah kiri, air dingin yang keluar ini ya. Air panas yang masuk karena counter current sekarang di sini, di tempat air dingin yang keluar. Ini lebih dalam. Kemudian yang keluar itu di sini. Ini agak susah ya. Sini. Ya, kebayang. Nah, Anda silakan pelajari diagramnya di job sheet. Ya, nanti hitungannya apa? Sama seperti yang STHE. Yang dihitung pasti yang pertama adalah heat balance, Q sama dengan MCP delta T, terus kemudian yang kedua adalah heat transfer, Q sama dengan UA delta T, tapi T-nya merupakan LMTD, log mean temperature difference, log mean temperature difference, LMTD. Ya, begitu. Itu aja. Nah, kalau tadi laju alir steam yang di sini nggak bisa, yang di sini itu sebenarnya kalau mau bisa diatur, bisa diukur ya, pakai ini nih, pakai orifice meter namanya, pakai orifice meter ini diukur apa nih delta H-nya di sini, ya, diukur beda ketinggiannya di sini. Oke. Tapi saya nggak tahu nih kalau di dalam praktikum apakah masih dipakai atau tidak. Ya, yang dipakai fluida kerjanya itu adalah raksa. Ya udah, nanti ROGH raksa berapa itu sebagai delta P. Terus kemudian untuk mengkonversi menjadi laju alir dimasukkan ke persamaan orifice. Ya, dimasukkan ke persamaan orifice. Silakan dicari di job sheet-nya. Saya nggak begitu apa. Yang jelas V itu sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan akar delta P. Ya, dibagi dengan rho. Biasanya begitu. Oke. Nah, untuk melakukan shutdown, sama ya dengan tadi harus kebalik. Yang pertama-tama adalah steam-nya yang di shutdown. Mana? Nih. Ini berarti ditutup dulu. Kalau sudah ditutup, oke. Kalau sudah ditutup, nanti yang air panasnya. Ya, air panasnya yang mana? Air panas itu kalau yang ini kan masuknya dari sini nih. Dari sini ya. Berarti ini di sini tidak ada valve-nya. Asal sumber masukan air ini Anda tutup, berarti ke sini kan nggak ada air juga. Jadi untuk menutup air panas yang Anda tutup valve-nya ini. Oke. Terus kemudian baru yang terakhir adalah air dingin ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini. Ada dua loh. Ini terus kemudian ini ada valve satu lagi yang warna biru. Nih, ini merah, biru. Mana yang lebih baik? Bentar. Oh, nggak apa-apa. Samsung memang sakti ya. Kedengeran kan suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Oh, HP-nya baru jatuh. Oke ya, ini ada dua valve nih. Merah dan biru.
Mana yang lebih baik untuk jadi pengaturan? Yang lebih baik adalah yang ini. Sebelum rotameter. Sebelum rotameter. Jadi, kalau Anda men-set aliran ini pada laju rendah, ya, rotameter Anda itu tidak terbeban oleh tekanan. Beda kalau ini Anda biarkan, terus valve yang biru yang Anda atur, dicekik di sini. Maka tekanan dari sana akan membebani si rotameter ini. Terus ke sini. Ya, jadi nggak boleh. Nanti kalau di lapangan ya, di pabrik nih terutama. Kalau ada dua valve, mana yang dipilih? Itu yang sebelum rotameter. Supaya rotameternya tidak terbeban. Oke, ya sebetulnya kalau rotameternya bagus, dua-duanya itu boleh. Tapi kan dengan apa ya, bertambahnya umur pakai, ya kan, rotameter Anda kan bisa cepat rusak kalau dibebani tekanan terus menerus. Walaupun itu desainnya kuat. Oke, jadi ini ya sebelum rotameter. Yang ini biarin aja, buka penuh. Oke. Nah, kecuali biasanya kenapa mesti kok dikasih valve? Kenapa sih? Karena alirannya dibagi. Ada yang masuk ke STHE ini, ada yang masuk ke sana. Ya. Sehingga valve ini sebetulnya hanya untuk membagi saja. Jangan digunakan untuk mengatur. Nggak boleh. Kalau di pabrik, valve pembagi itu kan hanya on off aja kan. Nah, mestinya tidak boleh dipilih yang berjenis globe valve. Nggak boleh. Ya. Jenisnya apa? Jenisnya bisa ball valve. Begini. Nggak jelas. Bentar. Mana ball valve? Yang ball valve. Jadi ada tuasnya. Tinggal set gitu ya. Gitu. Nah. Atau gate valve. Gate valve itu walaupun diulir kayak gini. Gate valve, diulir kan? Digituin ya. Tapi Anda tidak boleh membuka gate valve itu setengah-setengah. Kalau nutup, ya nutup penuh. Kalau buka, ya buka penuh. Ya, jadi ada dua pilihan. Bisa ball valve, bisa gate valve. Ball valve itu kasar. Ya, sekali Anda buka, cus, dia akan mengalir tiba-tiba. Kalau Anda nggak hati-hati atau kalau nggak alat Anda tidak didesain dengan baik, maka dengan adanya ball valve akan terjadi water hammer atau hammer shock. Hammer shock atau water hammer itu apa sih? Itu efek kayak dipukul. Namanya juga hammer. Ya. Kenapa? Kok bisa ada efek itu? Karena ada hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 apa coba? Cari. Nggak saya tanyain, tenang aja. Nggak saya tanyain. Tapi Anda harus ngerti. Gitu ya. Nah, kalau untuk gate valve, kan bukanya pasti pelan kan? Nah, water hammer atau hammer shock itu bisa dihilangkan. Ya, di eliminir. Hilangkan lah pokoknya. Ya. Oke, seperti itu. Dari saya mungkin cukup. Ini udah jam 11, nanti dimarahin Budina saya. Budina monitor. Halo. Bapak mau nanya sesuatu, Pak? Oh, boleh. Bentar. Budina monitor? Enggak. Ada Pak saya. Oh, ada Budina. Ini saya udah selesai dong berarti jam 11 ya. Iya, buat ya. Silakan Pak. Saya nampung pertanyaan dulu ya. Ya. Apa jam 11? Setengah 12. Oke, silakan tanya. Cepat. Itu tanya tadi apa? GPM dan LPM itu untuk mengukur apa, Pak? Aduh, saya kehausan ini. Sebentar. Ya, silakan yang nanya. Tadi yang GPM dan LPM itu tadi untuk mengukur apa, Pak? Bentar.
Loh, bener kok. Silakan yang bertanya. Siapa tadi? Ya Pak, itu tadi GPM dan LPM itu gunanya untuk ngukur apa lagi Pak? GPM sama LPM itu untuk mengukur laju alir. Laju alir air dingin dan air panas ini nih. Gini loh. Ini kan ada dua alat ya. Ada DPHE, double pipe heat exchanger, ada STHE. Nah, untuk STHE pengukuran laju alir. Bentar. Gini. Oh, sebentar. Kabel saya putus. Bentar. Aduh. Nah, udah. Ya. Berapa laju alir dingin yang dimasukkan ke DPHE ini? Ya, laju alir dingin diukurnya di sini. Ini bisa dalam gallon per menit atau liter per menit. Sebentar. Apa bisa gini ya? Benar. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak cukup ininya ya. Apa? Itu loh, apa sih? Bukan pulsanya. Ini ya, jadi ini. Yang di sini. Mudah-mudahan. Kelihatan nggak? Nah. Ini adalah laju alir air dingin. Ini adalah laju alir air panas. Nanti untuk menentukan Q sama dengan MCP delta T. M-nya, M itu apa? Laju alir massa. Tapi yang bisa diukur itu laju alir volume. Jadi Anda harus tahu rho-nya, ya kan? Rho harus tahu dong, dicari dari literatur ya. Oke, terjawab nggak? Oke. Kalau itu tadi Pak itu jadi untuk alur penyalaan dan shutdown-nya itu kalau untuk menyalakan itu air dingin dulu, terus air panas tapi belum panas, baru steam. Ya. Terus selanjutnya itu kalau shutdown itu steam dimatiin dulu, baru air panas, baru air dingin. Ya. Itu pengukuran steady state itu variabelnya itu dari itu ya, laju air itu ya? Enggak. Jadi begini, steady state itu berarti suatu kondisi di mana variabel yang mengatur si alat ini itu sudah tidak berubah terhadap waktu, gitu kan? Nah, variabel apa sih yang mengatur ini? Yang mengatur ini, yang mengatur ya, yang menentukan karakteristik alat ini apa sih? Yaitu suhu. Jadi yang paling bagus adalah begitu Anda sudah ya nyalain semuanya, Anda pantengin tuh suhu. Dipantengin gitu ya, dicatat menit keberapa, sekian, menit keberapa, sekian, terus sampai paling tidak Anda mendapatkan 3 titik yang sama. Ngerti? Apa. Ya, tapi kalau yang namanya air dingin, ini kan langsung dari keran kan? Dia kan langsung dari keran, nggak dipanaskan, nggak apa-apa. Nah, kalau air dingin itu dari awal bisa Anda anggap sebagai steady state. Karena namanya air keran juga dari kemarin kan, ngalir di situ. Ya, kalau air panas baru diproses pemanasannya, ya sesuai dengan Anda masukin steamnya. Ya, ngerti? Ngerti, Pak. Kalau air dingin langsung mau dianggap steady state juga nggak apa-apa. Yang masuknya ya. Nah, kalau keluarnya nggak boleh. Karena keluarnya itu kan tergantung pertukaran panas dengan fluida yang panasnya nanti. Air dingin yang masuk maksud saya. Itu boleh dianggap langsung steady state. Oke, ada lagi. Terus itu Pak satu lagi, itu tadi rumus Q yang untuk heat transfer itu UA dikali delta T. Nah, UA-nya tadi gimana lagi Pak? Saya agak kurang nangkepnya yang UA-nya gimana. UA. Oke. Kebetulan kalau untuk alat ini sederhana saja bahwa UA-nya ya pokoknya sama dengan UA aja. Oke. Bentar.
Saya harus memindahkan papan tulis. Bentar. Gini aja lah. Coba mana yang nulisnya? Nah. Tur ya. Oh. Gampang. Biasa komputer. Ini kabelnya berseliweran nih. Ya. Saya hapus. Saya hapus saja ya. Saya ulang. Ini sudah tertulis. Sebetulnya sudah tertulis, tapi saya ulang aja. Oke. Ini saya gambarkan yang sederhananya aja ya. Misalkan ada double pipe heat exchanger. Ada DPHE. Ya. Ya. Ini cold masuk keluar ke sini. Ya. Sedangkan yang hot masuk keluar ke sini. Oke, ini juga hot ya. Oke. Nah, untuk heat balance itu kan Q sama dengan M CP delta T. Ya. Berarti untuk yang fluida yang cold ya, Q cold ya. Aduh nih, sama dengan M cold, CP-nya cold, delta T-nya cold. Ya. Delta T cold itu yang mana? Ya ini. Delta T cold sama dengan T cold. Sebetulnya kalau secara matematik ya, delta T cold itu sama dengan ini dikurangi ini. Oke, secara matematik ya. Secara matematik yang disebut dengan delta itu akhir dikurangi awal. Lihat aliran ini akhirnya di mana? Di sini. Harusnya ini dikurangi ini. Tapi logikanya dalam perpindahan panas ya. Lihat, cold itu kan dipanaskan, ya kan? Berarti ini dingin, ini panas. Ya sudah.
T cold 2 kebetulan sama ya. T cold 1. Jadi sama dengan prinsip matematik. Ya, sama. Nah, sekarang kalau delta T cold, delta T hot sama dengan T hot. Ya, lihat keluarnya kan di sini. Ya. T hot mestinya begitu ya, T hot 1 dikurangi T hot 2. Akhir dikurangi awal. Tapi logikanya namanya air panas ketemu air dingin. Air panas ini akan turun dong suhunya. Ya, kalau suhunya turun nanti di sini akan negatif kalau Anda beginikan. Oke. Ya. Jadi gimana? Nah, ini balik. Yang 2 ya. 1. Gitu ya. Cara apa namanya mengakalinya ya, seperti itu. Selalu yang kira-kira suhunya lebih tinggi di mana? Taruh di depan. Suhunya lebih rendah mana? Taruh di belakang. Itu pasti akan positif semua nanti. Gitu. Terus apa? Nah, sekarang ini heat balance ya. Kayak gini. Nah, heat transfer itu merupakan perhitungan berapa panas yang dipindahkan dari sini ke sini. Nah, ya. Nah, ini Q juga lambangnya. Q sama dengan UA delta T. Ya, delta T-nya antara mana dengan mana? Nah, delta T-nya antara fluida hot dan cold. Beda ya. Kalau heat, ini heat transfer. Kalau heat balance, itu antara keluar dan masuk. Nggak peduli fluidanya panas atau dingin. Harus kita hitung satu-satu. Yang cold kayak berapa, yang hot berapa. Oke? Nah, kalau yang heat transfer, itu antara cold dan hot. Kebalik ya, hot dan cold. Ya kalau kebalik nanti akan ngebalik sendiri. Karena nanti kan ada delta T1, kayak gitu kan. Rumus yang tadi itu. Kalau Anda kebalik, nggak apa-apa. Nanti akan positif sendiri. Ya. Nah. Ngerti? Jadi delta T-nya ya yang beda ya. Kalau pas Anda menghitung heat balance, itu antara keluar, masuk. Ya. Kalau pas heat transfer, delta T-nya dulu adalah yang hot dikurangi yang cold. Beda ya. Karena heat transfer itu kita menghitung berapa panas yang nyebrang dari fluida panas ke fluida dingin. Kalau heat balance itu panas yang masuk dan keluar, nggak nyebrang. Mestinya begitu kan? Tapi sebetulnya ada yang nyebrang. Oke, udah jelas belum? Nah, untuk DPHE dan STHE 11 Q itu sama dengan UA delta T log min ya, atau LMTD. Ini disebut juga LMTD. Log mean temperature difference atau DTLM gitu. Tapi yang namanya STHE itu kan ada yang berapa tadi? Yang gini kan? Ya. Ini 1 2 atau yang gimana? Gini, terus ini di gini misalkan ya. Gini. Ini terus ini dikasih bevel.
Jadi ini alirannya dari sini ke sini keluar lagi. Ini yang 22. Yang 24 lebih rumit lagi, nggak usah digambarin lah, malah bingung nanti. Ya. Nah, karena ada model 12, 22, 24 dan sebagainya, maka LMTD-nya dikoreksi. LMTD dikoreksi dengan faktor F. Dikoreksi dengan faktor F. Bagaimana caranya mencari faktor F? Ya, mencari faktor F. Tolong lihat di Ginkoplis. Saya kebetulan nggak siap nih ya. Takut salah. Tadi lupa, saya nggak baca lagi ya. Tapi yang jelas ada diagram faktor F. Yang anunya gini-gini nih garisnya. Oke, ini ada Y, ini ada X ya, ini ada Z. Biasanya yang dicari adalah X-nya dulu berapa, Z-nya berapa, nanti ketahuan F-nya di sini. Di sumbu Y itu. Ini kalau enggak, apa aja deh. Kadang ini dilambangkan R, S, kemudian di sini apa? F-nya. Begitu ya. Nah, sumbu X itu apa? Terus kemudian yang melengkung ini garis apa? Ya, yang di sininya apa? Tolong di Anda sendiri yang nyari. Ya, itu. Jadi sebetulnya kalau untuk deep STHE, untuk STHE, wah di mana nih? Untuk STHE, Q sama dengan UA delta TM. Di mana delta TM itu sama dengan F dikalikan dengan delta T log min. Ini LMTD tadi. Kadang saya melambangkan dengan delta TLM kayak di Ginkoplis. Sering juga saya melambangkan delta TM itu langsung dengan LMTD. Itu singkatannya aja. Sama aja. Oke. Yang menjadi pertanyaan apa tadi? Atau sudah dijawab? Malah bikin tambah bingung, Pak. Saya nggak nanya tentang itu yang heat balance, Pak. Saya bingungnya itu yang heat transfer tersebut, Pak. Itu UA itu dapatnya dari mana? Tapi Bapak tambahin lagi itu ada dikali LMTD. Nah, malah tambah bingung saya, Pak. Enggak. Dari tadi kan saya sudah bilang LMTD, udah saya hapus. Oh, jadi itu Delta T-nya itu LMTD. delta T-nya LMTD. Nah, Kalau UA-nya sendiri, UA justru di dalam alat ini dicari. Anda tahu Q-nya, tahu Q itu dari heat balance. Cari di sini. oh, ya. Ya kan? Q-nya Ya, dari heat balance. Delta T-nya Anda ukur kan? ya, T keluar masuk kayak gitu loh. ya. Ya. Terus nanti dapat UA-nya di situ. Iya, dapat uangnya di situ. Udah Oh, oke, langsung oke. aja, nggak usah H dan sebagainya, nggak usah. Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Oke, gimana? Yang lain ada? Udah kayaknya ya. Kebanyakan ngobrol bingung nanti. Jadi itu ya yang besok akan saya keluarkan. Soalnya ya seputar itu. Kalau tadi saya sebutin, ini nggak akan saya keluarin gitu. Ya itu pasti betul-betul nggak akan saya keluarin. Oke, Bu kok Bu Lydia? Bu Dina, udah ya, saya selesai ya. Halo, Bu Dina, siapa ini?